Bunyi monitor EKG itu menjadi satu-satunya penguasa ruangan. Bip, bip, bip. Iramanya lambat, seakan enggan berpacu dengan waktu yang kian menipis. Aroma antiseptik menguar tajam, bercampur dengan bau kematian yang samar namun mencekam. Di sudut ruangan ICU yang dinginnya menusuk tulang, Nadia duduk mematung. Jemarinya yang gemetar menggenggam erat tangan keriput di atas ranjang tangan yang dulu begitu kuat menggendongnya. Kini hanya tinggal tulang berbalut kulit pucat. Pukul 2 dini hari. Ponsel di pangkuan Nadia kembali menyala. Layarnya menampilkan satu nama yang seharusnya ada di sini, berdiri di sampingnya memberikan kekuatan. Suamiku, panggilan X, dan seperti 9 panggilan sebelumnya, hanya suara operator yang menjawab dengan nada datar nan menyebalkan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Nadia memutus sambungan. Napasnya tercekat di tenggorokan, bukan karena dinginnya AC rumah sakit, melainkan oleh rasa perih yang merambat naik dari dada ke kelopak mata. Ibu sedang berjuang di ambang maut, sementara Raka, lelaki yang berjanji sehidup semati itu, menghilang di telan bumi. Alasan lembur proyek terdengar semakin klise dan busuk di telinga Nadia malam ini. Nadia, sebuah bisikan lirih memecah keheningan. Mata wanita muda itu membelalak, fokusnya langsung tertuju pada sosok ringkih di hadapannya. Kelopak mata ibu terbuka sedikit, menampilkan pupil yang mulai memudar cahayanya. Bu, ibu butuh sesuatu? Minum? Atau panggil dokter? Nadia bangkit setengah panik, mendekatkan telinganya ke bibir sang ibu yang kering pecah-pecah. Kamu harus... Bahagia kata-kata itu keluar tersendat, seringan kapas, namun menghantam ulu hati Nadia sekeras batu karang. Itu bukan permintaan, itu wasiat. Monitor EKG tiba-tiba menjerit. Garis hijau yang semula naik turun, kini mendatar panjang. Tiiit, dunia Nadia runtuh seketika. Dokter dan perawat berhamburan masuk, melakukan prosedur standar yang bagi Nadia terlihat seperti tarian bisu dalam gerakan lambat. Guncangan pada tubuh ibu, suntikan epinefrin, tekanan pada dada, semuanya sia-sia. Jiwa wanita parubaya itu telah memilih pergi, meninggalkan putrinya sendirian di dunia yang kejam ini. Maafkan kami, Bu Nadia, beliau sudah tiada. Kalimat dokter itu menutup babak kehidupan ibu, sekaligus membuka gerbang neraka. Bagi batin Nadia, tidak ada histeris, tidak ada teriakan. Rasa sakit itu terlalu besar, hingga membungkam suara. Air mata meleleh dalam diam, membasahi pipi yang tirus karena kurang tidur selama seminggu terakhir. Di luar jendela kaca, hujan mulai turun deras, seolah langit turut menangis, mengiringi kepergian satu-satunya manusia yang mencintai Nadia tanpa syarat. Prosesi pemakaman berlangsung di bawah terik matahari yang menyengat, kontras dengan hujan semalam. Tanah merah masih basah, menimbun jasad yang paling dicintai Nadia. Pelayat satu persatu mulai meninggalkan area pemakaman, menyisakan gundukan tanah, bertabur bunga mawar dan kamboja. Baru saat itulah, deru mesin mobil terdengar mendekat. Sebuah SUV hitam mengkilap berhenti tak jauh dari gerbang makam. Pintu pengemudi terbuka. Raka turun dengan kemeja biru muda yang licin sempurna, dan kacamata hitam bertengger di hidung mancungnya. Tidak ada guratan kesedihan di wajah itu. Langkah kakinya tergesa, namun bukan karena duka, melainkan karena menghindari panas. Nadia masih berjongkok di samping Nissan. Tangannya mengusap papan kayu bertuliskan nama ibunya. Kehadiran Raka dirasakan bukan sebagai pelipur lara, melainkan gangguan pada kesakralan momen perpisahan ini. Macet total, Nat. Sumpah, jalanan gila hari ini, ujar Raka tanpa basi-basi, begitu sampai di belakang istrinya. Tangannya menggabas-senggebas di depan wajah, menghalau udara panas. Lagian kenapa harus jam segini sih dikuburnya? Panas banget. Nadia tidak menoleh. Matanya tetap terpaku pada taburan bunga melati. Tenggorokannya terasa kering. Namun kalimat suaminya barusan
membakar sisa-sisa kesabaran yang ada. Tidak ada pelukan, tidak ada pertanyaan, "Kamu baik-baik saja?" Hanya keluhan tentang cuaca dan lalu lintas. "Ibu meninggal jam 2 pagi, Mas." Suara Nadia terdengar parau, nyaris tak terdengar. "Aku meneleponmu 10 kali." Raka mendengus pelan, lalu merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel. "Baterai habis, Nat. Charger ketinggalan di kantor." "Kamu jangan mulai drama deh di kuburan. Malu dilihat orang." "Drama?" Nadia akhirnya menoleh. Tatapannya kosong namun tajam, menembus lensa kacamata hitam Raka. Lelaki itu tampak risih ditatap sedemikian rupa. "Ayo pulang, aku butuh mandi." Lengket semua badan ini. Raka berbalik badan, melangkah kembali menuju mobilnya yang nyaman dan ber-AC dingin, meninggalkan Nadia yang masih berlutut di atas tanah merah. Bagi Raka, kematian mertuanya hanyalah sebuah peristiwa di kalender yang mengganggu jadwal hariannya. Tapi bagi Nadia, punggung Raka yang menjauh itu adalah sebuah jawaban mutlak. Di sana, di antara nisan-nisan bisu, sebuah kesadaran pahit tumbuh subur. "Aku benar-benar sendirian." 2 hari berlalu sejak tanah merah menutup jasad ibu. Rumah besar bergaya minimalis itu terasa seperti gua hampa yang dingin. Dinding-dinding putih bersih seolah memantulkan kesepian Nadia yang kian pekat. Sejak pulang dari pemakaman, Raka nyaris tak pernah ada di rumah. Lelaki itu berangkat pagi buta dan pulang larut malam dengan alasan klasik, mengejar target akhir tahun. Nadia duduk bersandar di sofa ruang tengah, menatap kosong pada televisi yang mati. Di atas meja, tumpukan surat tagihan menumpuk belum tersentuh. Listrik, air, kartu kredit tambahan milik Raka semuanya atas nama Nadia atau dibayar menggunakan rekening Nadia. Wanita itu menghela napas panjang. Rasa lelah fisik dan batin membuatnya enggan bergerak. Ia rindu ibu, rindu aroma masakan ibu, rindu omelan halusnya, rindu segalanya. Ting! Suara notifikasi ponsel memecah lamunan. Layar gawai yang tergeletak di samping toples kue kering itu menyala terang. Sebuah pesan masuk. Jantung Nadia berdesir pelan, berharap mungkin ada sedikit empati dari seseorang yang menanyakan kabarnya. "Nama suamiku," tertera di layar. Nadia meraih ponsel itu dengan gerakan lambat. Jemarinya mengusap layar, membuka kunci. Pesan itu terpampang jelas, singkat, padat, dan tanpa pendahuluan. "Dek, transfer 150 juta, sekarang ke rekening biasa. Cepat ya. Ada keperluan mendesak keluarga. Jangan banyak tanya, nanti aku jelasin di rumah." Mata Nadia mengerjap. Sekali, 2 kali, ia membaca ulang deretan huruf itu, memastikan matanya tidak salah tangkap akibat kurang tidur. Tidak ada kata turut berduka, tidak ada sayang, tidak ada basa-basi. Langsung pada nominal uang yang fantastis. 150 juta rupiah. Darah di tubuh Nadia seakan berhenti mengalir, lalu mendidih seketika mencapai ubun-ubun. Jemarinya mencengkeram ponsel begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. "Keperluan mendesak keluarga," gumamnya lirih. Keluarga yang mana? Mertuanya bahkan tidak muncul batang hidungnya saat pemakaman kemarin. Adik iparnya hanya mengirim stiker menangis di WhatsApp tanpa datang melayat. Nadia tahu Raka bukan orang yang pandai mengatur uang. Tapi permintaan kali ini terasa janggal. Insting seorang istri yang selama ini dipendam demi menjaga keharmonisan rumah tangga kini mencuat tajam. Wanita itu membuka aplikasi mutasi rekening. Jarinya menari lincah di atas layar, menelusuri jejak digital keuangan Raka yang bisa diaksesnya lewat email pemulihan yang pernah tak sengaja terbuka di laptop. Sebuah tagihan jatuh tempo dari situs pinjaman online ilegal, dan bukti booking sebuah resort mewah di Bali atas nama Raka dan Clara. Tanggal booking Nia, tepat lusa. Napas Nadia tercekat. Jadi ini keperluan mendesak itu, menutupi hutang judi online dan membiayai liburan dengan wanita lain.
Tepat di saat istrinya masih berbalut pakaian duka, air mata yang tadinya menggenang, kini kering seketika, digantikan oleh api amarah yang membakar habis rasa sedih. Cukup, sudah cukup Nadia menjadi sapi perah. Sudah cukup ia menjadi istri penurut yang bodoh. Wasiat ibu terngiang kembali di telinganya. Kamu harus bahagia. Dan kebahagiaan tidak akan pernah datang jika benalu ini masih menempel di hidupnya. Nadia membuka aplikasi mobile banking. Saldo di rekening warisan ibu cukup untuk menutupi permintaan itu. Bahkan lebih. Raka tahu itu. Raka tahu. Istrinya baru saja menerima pencairan asuransi kematian. Lelaki itu benar-benar tidak punya hati. Mengincar uang duka demi kesenangan haram. Dengan tangan gemetar, bukan karena sedih, melainkan karena adrenalin yang memuncak, Nadia mengetik nominal transfer, bukan ke 150 juta, melainkan ke 50.000. 50.000 rupiah. Ia menekan tombol kirim, layar menampilkan status berhasil. Nadia kembali ke aplikasi pesan. Ia mengetik balasan dengan cepat. Setiap ketukan huruf di layar terasa seperti pukulan palu hakim yang menjatuhkan vonis. Itu mas, buat beli pulsa, biar bisa ngabarin kalau istrimu lagi berduka, bukan cuma minta duit. Sisanya cari sendiri. ATM ini sudah tutup. Send. Sesaat setelah pesan terkirim, Nadia meletakkan ponselnya. Kelegaan yang aneh menjalari dadanya. Rasa takut kehilangan suami yang selama ini menghantuinya lenyap tak berbekas. Yang ada kini hanyalah keinginan kuat untuk bertahan hidup dan menghancurkan mereka yang telah mengginiakinjek harga dirinya. Nadia bangkit dari sofa, langkahnya tegap menuju kamar tidur. Ia menarik koper besar dari atas lemari. Baju-baju dimasukkan sembarangan, dokumen penting, perhiasan peninggalan ibu, dan laptop kerjaannya itu yang ia butuhkan. Rumah ini, mobil ini, dan segala kenangan palsu di dalamnya. Biar Raka yang telan. Sore itu, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, Nadia menyeret kopernya keluar dari pintu rumah yang selama 5 tahun ini menjadi penjara emasnya. Ia tidak menoleh ke belakang. Di dalam taksi yang membawanya pergi, Nadia tersenyum tipis. Perang baru saja dimulai. Dan kali ini, ia tidak akan menjadi pihak yang kalah. Murka yang terlambat di sebuah kafe rimang-rimang di pusat kota. Raka duduk dengan kaki disilangkan. Asap rokok mengepul dari bibirnya, membentuk cincin-cincin abu-abu yang pudar ditelan udara pendingin ruangan. Di hadapannya, Clara wanita dengan riasan tebal dan pakaian minim sibuk, memilih menu makan malam yang harganya setara belanja mingguan rumah tangga biasa. Raka melirik jam tangan mahalnya. Sudah 10 menit sejak pesan itu dikirim. Seharusnya notifikasi mobile banking sudah masuk sekarang. Lelaki itu butuh uang tersebut malam ini juga. Bandar judi online, tempatnya mempertaruhkan nasib, sudah memberi ultimatum. Dan sisa uangnya harus cukup untuk memanjakan Clara di Bali lusa nanti. Ting, bunyi notifikasi yang ditunggu akhirnya tiba. Sudut bibir Raka terangkat, membentuk seringai kemenangan. Ia tahu, Nadia tidak akan pernah menolak. Istrinya itu terlalu lemah, terlalu nrimo, dan terlalu takut kehilangan sosok suami. Meskipun Raka memperlakukannya tak lebih dari sekadar perabot rumah tangga. Dengan santai, Raka meraih ponsel di meja. Udah, masuk beb, tanya Clara manja tanpa mengalihkan pandangan dari buku menu. Beres. Istriku yang bodoh itu pasti langsung kir. Kalimat Raka terpotong di udara. Matanya membelalak menatap layar ponsel. Angka yang tertera di sana bukan 9 digit, seperti yang ia bayangkan. Tidak ada deretan nol yang panjang, hanya 5 digit angka yang menyedihkan. 50,0 rupiah, 0,0 apa-apaan ini, desisnya. Suaranya bergetar menahan amarah yang mendadak meledak di dada. Lalu, matanya turun membaca pesan yang menyertai transferan tersebut. Kalimat singkat yang menghantam egonya lebih keras daripada tamparan fisik. Buat beli pulsa, ATM ini sudah tutup. Brengsek,
Raka menggebrak meja. Beberapa pengunjung kafe menoleh kaget. Namun Raka tidak peduli. Wajahnya memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. "Kenapa, Mas?" Clara terlonjak kaget. Menjatuhkan buku menu. Tanpa menjawab, Raka menekan tombol panggil ke nomor Nadia. Tuut, tuut. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Kali ini, panggilannya langsung ditolak. Detik berikutnya, saat ia mencoba menelepon kembali, suara operator memberitahukan bahwa nomornya telah diblokir. Sialah, berani-beraninya dia. Raka berdiri kasar. Kursinya berderit nyaring, bergesekan dengan lantai. "Kita batal makan. Aku harus pulang." "Loh, kok gitu? Mas, kita kan mau bahas liburan." Rengek Clara, mencoba menahan lengan Raka. Raka menepis tangan wanita itu dengan kasar. "Diam, urusan duit lagi kacau. Gara-gara perempuan di rumah itu bertingkah." Lelaki itu melangkah lebar meninggalkan kafe, meninggalkan Clara yang melongo tak percaya. Di dalam mobil, Raka memacu kendaraannya seperti orang kesurupan. Pikirannya dipenuhi skenario untuk memaki Nadia, membentak istrinya itu sampai menciut dan mentransfer uang yang ia minta. Dia pasti cuma ngambek, pikir Raka. Digertak sedikit juga langsung nangis dan minta maaf. Sesampainya di rumah, Raka membanting pintu mobil. Ia menerobos masuk ke dalam rumah yang gelap gulita. "Nadia, keluar kamu!" Teriakannya menggema di ruang tamu yang kosong. Hening, tidak ada jawaban. Tidak ada suara langkah kaki tergopoh-gopoh yang biasanya menyambut kepulangannya. Raka menyalakan lampu ruang tengah dengan kasar. Pemandangan di hadapannya membuatnya terpaku. Rumah itu terlalu rapi, terlalu bersih. Foto pernikahan besar yang biasanya tergantung di dinding utama kini tidak ada. Hanya menyisakan paku besi yang menancap sepi. Vas bunga kesayangan Nadia di meja sudut lenyap. Perasaan tidak enak mulai merambat naik dari perut ke tenggorokan Raka. Ia berlari menaiki tangga menuju kamar utama. Pintu kamar didorong paksa hingga menghantam dinding. Kosong. Lemari pakaian terbuka lebar, menampilkan rak-rak yang melompong. Baju-baju Nadia gamis, kemeja kerja, pakaian rumah semuanya raib. Meja rias, bersih dari botol-botol kosmetik. Bahkan spray kasur pun telah dilepas, menyisakan spring bed telanjang yang dingin. Raka mundur selangkah, kakinya lemas. Bukan karena kehilangan istri, tapi karena menyadari sumber dananya baru saja kabur, membawa serta akses kehidupannya. Di atas nakas, tergeletak sebuah amplop putih. Bukan surat cinta, bukan surat permintaan maaf. Di dalamnya, hanya ada sebuah kunci rumah dan kartu kredit tambahan yang sudah digunting menjadi 2 bagian. ARG. GGHH. Raka menjerit frustrasi. Melempar kunci itu ke dinding. Gelas kaca di meja tersenggol dan pecah berkiping-kaping di lantai, sama hancurnya dengan rencana liburan mewahnya. Malam itu, di rumah besar yang kini terasa seperti kuburan, Raka merasakan teror yang sesungguhnya. Teror kebangkrutan. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah tirai kamar hotel bintang 4 di pusat kota. Nadia menggeliat pelan di balik selimut tebal yang wangi. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia terbangun tanpa alarm, tanpa teriakan Raka yang minta disiapkan kopi, dan tanpa beban berat yang menindih dada. Keheningan pagi ini terasa mewah. Nadia duduk di tepi ranjang, menyesap teh hangat yang baru saja ia seduh. Matanya menatap pemandangan kota dari lantai 20. Gedung-gedung pencakar langit berdiri kokoh, seolah menyemangatinya untuk tetap tegak. Semalam, ia tidur dengan nyenyak tanpa mimpi buruk. Ponsel di meja bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi bank. Transaksi ditolak. Kartu debit. Pembayaran Rp2.500. 000. Di Clara Butik. Nadia tersenyum miring. Rupanya Raka mencoba menggunakan kartu debit yang tertinggal di laci meja kerjanya, kartu yang memang sengaja Nadia tinggalkan. Namun sudah ia blokir aksesnya sejak semalam melalui call center. "Selamat menikmati nerakamu, Mas," gumam Nadia pelan. Hari ini,
Jadwal Nadia padat, bukan untuk mengurus rumah tangga, melainkan untuk membangun benteng pertahanan. Tujuan pertamanya, bank. 1 jam kemudian, Nadia sudah duduk di hadapan customer service bank prioritas. Penampilannya anggun dengan blazer hitam dan kacamata hitam yang menyembunyikan mata sembab sisa tangis kemarin lusa. Aura istri penurut sudah lenyap, digantikan oleh ketegasan seorang wanita yang memegang kendali penuh atas asetnya. Saya ingin memblokir semua rekening bersama dan memindahkan saldo tabungan atas nama saya ke rekening baru yang tidak bisa diakses oleh pihak lain, ujar Nadia tegas. Petugas bank itu mengangguk sopan. Baik, Bu Nadia. Namun untuk rekening bersama, jika statusnya joint account dengan tanda tangan salah satu pihak, saya pemegang utamanya. Sumber dana 100% dari payroll saya dan warisan orang tua saya. Ini bukti-buktinya. Nadia menyodorkan map tebal berisi mutasi rekening selama 5 tahun terakhir. Rekam jejak digital yang membuktikan bahwa Raka tidak pernah menyetor 1 rupiah pun ke rekening tersebut. Dan saya juga ingin mengajukan pembekuan aset rumah yang sertifikatnya masih ada di deposit box. Karena sedang dalam proses gugatan cerai, langkah Nadia taktis dan mematikan. Ia tidak memberi celah bagi Raka untuk bernapas. Sementara itu, di belahan kota lain, Raka sedang berdiri kaku di depan kasir sebuah butik. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di belakangnya, antrean pembayar mulai panjang. Clara berdiri di sampingnya dengan wajah masam, tangannya bersedekap dada. Maaf Pak, kartunya decline lagi. Mau coba kartu lain? Tanya kasir itu dengan nada yang mulai kehilangan kesabaran. Raka merogoh dompetnya dengan panik. Ia mengeluarkan kartu kredit lain. Gesek, ditolak. Kartu debit cadangan, gesek, ditolak. Pak, kalau tidak ada saldo, jangan belanja dong. Bikin macet antrean aja. Celetuk seorang ibu-ibu di belakang antrean, disambut tawa kecil pengunjung lain. Wajah Raka merah padam, menahan malu. Harga dirinya sebagai suami sukses di depan Clara hancur lebur dalam hitungan detik. Ini pasti ada kesalahan sistem. Banknya yang bodoh, bentak Raka, mencoba menutupi rasa malunya dengan emosi. Mas, udah deh, malu-maluin, desis Clara tajam. Wanita itu mengambil tas belanjaan yang sudah di-scan, lalu meletakkannya kembali ke meja kasir dengan kasar. Tanpa menunggu Raka, Clara melangkah keluar butik. Clara, tunggu. Raka mengejar, tapi langkahnya terhenti saat ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Halo, bentaknya kasar. Selamat siang. Kami dari bagian penagihan kartu kredit Bank X. Kami ingin menginformasikan bahwa pembayaran minimum kartu Bapak sudah jatuh tempo 3 bulan. Total tagihan beserta bunga berjalan adalah 45 juta rupiah. Kapan Bapak akan melakukan pembayaran? Raka mematung. Di tengah mal yang ramai, suara bising di sekelilingnya mendadak senyap, tergantikan oleh denging panjang di telinganya. Selama ini, Nadia yang mengurus semua tagihan itu. Nadia yang memastikan nama Raka bersih di checking. Nadia yang menjadi tameng, tak terlihat bagi gaya hidup borosnya. Sekarang tameng itu hilang, dan panah-panah realita mulai menancap satu persatu, menembus kulit tipis kesombongannya. Saya akan bayar nanti. Istri saya yang urus, jawab Raka gagap. Maaf Pak, menurut data kami, nomor Ibu Nadia yang terdaftar sebagai penanggung jawab sudah tidak bisa dihubungi, dan beliau mengajukan dispute atas semua transaksi tambahan Bapak. Jadi tanggung jawab pembayaran kini sepenuhnya ada pada Bapak selaku pemegang kartu utama. Raka mematikan telepon dengan tangan gemetar. Lututnya goyah hingga ia harus bersandar pada pilar kaca etalase toko. Dunianya berputar. Bayangan wajah Nadia yang tersenyum lembut saat menyambutnya pulang kerja, senyum yang dulu ia anggap membosankan kini terasa seperti ejekan yang menghantuinya. Dari kejauhan, ia melihat Clara masuk ke dalam mobil pria lain. Raka sendirian, tanpa uang, tanpa istri,
dan dikejar hutang. Di seberang kota, Nadia melangkah keluar dari gedung bank. Angin siang menerpa wajahnya. Ia menghirup napas dalam-dalam, merasakan oksigen memenuhi paru-parunya tanpa rasa sesak. Ia mengeluarkan ponsel, memblokir satu nomor lagi, nomor ibu mertuanya yang baru saja mengirim pesan, memoki-moki soal istri durhaka. Durhaka itu, bisik Nadia pada angin lalu, adalah membiarkan diri sendiri mati perlahan demi menghidupi parasit. Ia menyetop taksi. Tujuan selanjutnya, kantor pengacara. Bunyi itu datang lagi. Tit, tit, tit. Suara alarm meteran listrik prabayar yang nyaring dan menusuk telinga. Nadanya konstan, seperti detak bom waktu yang menghitung mundur sise-sise kenyamanan di rumah itu. Raka mengerang, menarik bantal sofa yang apek untuk menutupi kepalanya. Sudah 3 hari sejak Nadia pergi, dan rumah mewah ini bermetamorfosis menjadi kandang yang menjijikkan. Di sudut ruang tamu, tumpukan kotak pizza bekas dan bungkus mie instan menggunung. Semut-semut mulai berbaris, membuat koloni, menikmati sisa makanan yang membusuk karena tidak ada tangan cekatan yang membuangnya ke tempat sampah. Lantai marmer yang biasanya berkilau kini kusam, berdebu, dan terasa berpasir saat diinjak. "Raka, buka pintunya! Panas nih!" Teriakan cempreng dari luar gerbang memaksa Raka membuka mata. Suara itu dikenalnya dengan sangat baik. Bukan suara penagih hutang setidaknya, belum melainkan suara ibunya, Bu Ratna. Dengan langkah gontai, lelaki itu menyeret kakinya menuju pintu depan. Rambutnya akek koken, wajahnya berminyak, dan aroma tubuhnya masam karena 2 hari tidak mandi. Begitu kunci diputar, pintu terdorong kasar dari luar. Bu Ratna masuk dengan kipas tangan yang dikibaskan heboh, diikuti Siska, adik perempuan Raka, yang sibuk memencet ponsel. "Ya ampun Raka, lama banget sih bukanya. Kamu nggak lihat mama kepanasan di luar?" omel Bu Ratna, tanpa melihat kondisi putranya. Wanita parubaya itu langsung melenggang ke arah dapur. "Nadia, mana? Mama mau minta tolong masakin rendang buat arisan besok. Sekalian minta dia transfer jatah bulanan mama. Kok tumben telat?" Raka mematung di ambang pintu. Tenggorokannya tercekat. "Nadia nggak ada, Ma," jawab Raka, serak. "Nggak ada gimana? Ke pasar." Bu Ratna membuka tudung saji di meja makan. Kosong. Hanya ada piring kotor bekas kemarin lusa yang dikerubungi lalat buah. "Astaga, ini rumah apa kandang babi? Jorok sekali. Nadia ngapain aja sih? Istri nggak becus?" Siska yang sedari tadi diam ikut menimpali, matanya melirik sinis ke sekeliling ruangan yang berantakan. "Mas, bilangin istrimu dong, jangan malas. Masa aku minta talangin bayar skincare aja, chat Naya cuma dibaca doang." Pelit banget jadi kakak ipar. Darah Raka mendidih. Bukan karena ucapan ibu dan adiknya, tapi karena nama Nadia yang terus disebut seolah-olah wanita itu masih menjadi pelayan setia mereka. "Nadia pergi!" teriak Raka. Suaranya pecah, menggema di ruangan yang sumpek itu. Dia pergi dari rumah. Dia memblokir semua akses keuangan. Dia minta cerai. Hening. Bu Ratna menjatuhkan kipas tangannya. Siska menurunkan ponselnya. Keduanya menatap Raka dengan mulut ternganga, seolah baru saja mendengar kabar kiamat. "Kamu bercanda kan?" Suara Bu Ratna bergetar. "Cerai? Terus siapa yang bayar cicilan mobil mama? Siapa yang bayar uang kuliah Siska? Siapa yang ngurus rumah segede ini?" Pertanyaan-pertanyaan egois itu menghantam Raka bertubi-tubi. Tidak ada yang bertanya kenapa Nadia pergi. Tidak ada yang bertanya bagaimana perasaan Raka. Yang mereka pedulikan hanyalah hilangnya mesin ATM berjalan dan pembantu gratis mereka. Dia tahu soal uang 150 juta itu. Raka mengaku, lalu merosot duduk di kursi makan yang berdebu. Dia tahu uang itu bukan buat darurat, tapi buat keperluan lain. Ya ampun, cuma gara-gara uang segitu. Siska mendengus remeh. Dasar perempuan perhitungan. Harusnya dia bersyukur
bisa nikah sama Mas Raka yang ganteng dan punya jabatan. Kan wajar suami minta uang istri. Masalahnya, Siska, Raka menatap adiknya dengan tatapan nanar. Uang Mas habis, rekening Mas kosong, kartu kredit Mas over limit, dan sekarang penagih hutang mulai telepon ke kantor. Kenyataan pahit itu akhirnya mendarat telak. Wajah Bu Ratna pucat pasi. Tanpa sokongan dana Nadia, gaya hidup sosialitanya akan runtuh seketika. Tet, suara alarm listrik kembali menjerit. Kali ini lebih cepat, menandakan KWH meter sudah mencapai batas kritis 0. Mas, isiin token dong. Berisik banget, engek Siska sambil menutup telinga. Pakai apa? Bentak Raka, frustrasi, menjambak rambutnya sendiri. Di dompetku cuma ada uang receh sisa kembalian bensin. Kalian punya uang nggak? Pinjam dulu 100.000. Bu Ratna dan Siska saling pandang. Keduanya refleks memegang tas masing-masing dengan erat. Mama lagi nggak bawa cash. Elak Bu Ratna cepat. Padahal dompetnya tebal berisi uang hasil arisan minggu lalu. Lagian ini tanggung jawab kamu sebagai kepala keluarga. Aku juga nggak ada. Mas, uang jajanku kan dari Mbak Nadia. Sahut Siska tak mau kalah. Di tengah perdebatan memalukan itu, tiba-tiba listrik padam. Pet, kipas angin mati. Kulkas berhenti mendengung. Rumah itu seketika menjadi gelap dan panas, sepengap masa depan mereka. Di dalam kegelapan itu, Raka menyadari satu hal yang mengerikan. Nadia bukan hanya sekadar istri. Nadia adalah fondasi yang menopang seluruh bangunan rapuh kehidupannya. Dan kini, tanpa fondasi itu, istana egonya mulai runtuh, menimbun mereka hidup-hidup. 30 kilometer dari rumah Raka yang gelap gulita. Nadia sedang duduk di sebuah kursi putar berbahan kulit, menatap pantulan dirinya di cermin besar salon langganan para selebriti. Seorang penata rambut ternama, pria kemayu, dengan gunting perak di tangan, berdiri di belakangnya, sambil memegang helaian rambut panjang Nadia, yang ujungnya mulai bercabang. Yakin? Mau dipotong pendek sayang? Rambut kamu bagus loh. Hitam alami. Tanya hairstylist itu, memastikan sekali lagi. Nadia menatap lurus ke cermin. Tatapan matanya berbeda. Tidak ada lagi sorot mata layu yang selalu menunduk takut salah bicara. Di sana, ada nyala api kecil yang mulai membesar. Rambut panjang ini menyimpan terlalu banyak kenangan tentang bagaimana Raka menyukainya karena, menurut Raka, istri soleha itu harus berambut panjang. Meski Raka sendiri sibuk bermain dengan wanita-wanita berambut pirang di luar sana. Potong. Kok? Jawab Nadia mantap. Buat model bob tajam di atas bahu. Saya mau buang sial. Gunting beradu. Kres. Helaian demi helaian rambut hitam itu jatuh ke lantai, membawa serta beban-beban tak kasat mata yang selama ini menggelayuti kepala Nadia. Omelan mertua, bentakan suami, tangisan malam hari semuanya luruh bersamaan dengan jatuhnya mahkota lama itu. 1 jam kemudian, sosok di cermin itu nyaris tak dikenali. Potongan bob asimetris itu membingkai wajah tirus Nadia dengan sempurna, menonjolkan tulang pipinya yang elegan dan leher jenjangnya yang putih bersih. Riasan tipis, namun segar, menyamarkan kantung mata. Nadia terlihat 5 tahun lebih muda, lebih berkelas, dan jauh lebih berbahaya. Ponselnya bergetar di atas meja rias. Bukan pesan teror dari Raka nomor itu sudah masuk daftar hitam abadim, lainkan panggilan dari klien lama yang dulu sempat ia tolak demi mengurus Raka sakit demam, yang ternyata hanya alasan supaya bisa main game seharian. Halo Bu Nadia, ini Pak Hendra dari Gemilang Properti. Kami dengar Ibu sudah kembali aktif menerima proyek desain interior. Kebetulan kami sedang butuh lead designer untuk proyek apartemen mewah di Jakarta Selatan. Nilai kontraknya cukup fantastis. Senyum Nadia mengembang, senyum seorang profesional yang tahu nilai dirinya. Selamat siang, Pak Hendra, berita cepat sekali menyebar ya. Tentu, saya tertarik. Kapan kita bisa meeting untuk membahas konsepnya? Suaranya tenang, berwibawa, tanpa keraguan.
Pembicaraan bisnis itu berlangsung singkat, namun padat. Diakhiri dengan kesepakatan pertemuan esok hari. Nilai kontrak yang ditawarkan cukup untuk membeli mobil baru secara tunai. Ironis, pikir Nadia. Dulu ia mengemis perhatian Raka demi uang belanja sayur. Padahal otaknya mampu menghasilkan miliaran rupiah jika saja ia tidak dipaksa menjadi istri rumahan. Keluar dari salon, Nadia melangkah masuk ke butik pakaian kerja. Ia tidak lagi melihat label harga dengan cemas. Ia mengambil blazer warna merun, celana bahan high waist, dan sepatu hak tinggi stiletto. "Mbak, saya ambil semua yang ada di keranjang ini, tidak perlu dibungkus kado. Saya mau pakai blazernya sekarang," ujar Nadia pada pramuniaga yang melayaninya dengan ramah. Saat Nadia berjalan keluar dari mall menuju apartemen barunya, ia melewati sebuah etalase toko elektronik. Televisi besar di etalase itu menayangkan berita tentang penggerebekan situs judi online. Nadia berhenti sejenak. Hatinya berdesir. Namun bukan karena rindu. Ia teringat Raka. Dulu, setiap kali melihat berita seperti ini, ia akan cemas memikirkan suaminya. Apakah Raka sudah makan? Apakah Raka aman? Kini, ia hanya menatap layar itu dengan dingin. "Semoga beruntung, Mas," bisiknya pada angin. Malam itu, di balkon apartemen lantai 15, Nadia menikmati segelas jus jeruk dingin sambil menatap kerlap-kerlip lampu kota. Angin malam menerpa wajah barunya. Rambut pendeknya menari-neri ringan. Tidak ada suara token listrik yang berisik. Tidak ada tumpukan piring kotor. Tidak ada kewajiban melayani siapapun. Kesendirian ini tidak lagi menakutkan, seperti saat di pemakaman ibu. Kesendirian ini terasa seperti kemerdekaan. Nadia mengeluarkan buku sketsa dari tas kerjanya. Di halaman pertama, ia tidak menggambar denah rumah klien. Ia menuliskan sebuah kalimat dengan tinta tebal. Sebuah janji pada dirinya sendiri dan pada almarhumah ibunya. Bab 1. Kehidupan Nadia. Jangan pernah menoleh ke belakang. Di bawah sana, di antara jutaan manusia, mungkin Raka sedang kepanasan dalam kegelapan. Tapi di sini, di atas sini, bintang Nadia baru saja mulai bersinar terang. Transformasi telah selesai, dan sang ratu telah kembali ke tahtanya. Lobi gedung perkantoran di kawasan Segitiga Emas Jakarta itu tampak sibuk. Orang-orang berlalu lalang dengan langkah cepat, berbalut setelan mahal dan aroma parfum impor. Di balik meja resepsionis marmer, seorang satpam bertubuh tegap menatap curiga pada sosok pria yang berdiri gelisah di dekat pintu putar. Pria itu adalah Raka. Penampilannya jauh dari kata rapi. Kemeja kerja yang dipakainya kusut di bagian punggung, seolah sudah dipakai tidur semalaman. Lingkaran hitam di bawah matanya begitu pekat, kontras dengan wajahnya yang pucat dan berminyak. Sudah seminggu ia diteror penagih hutang, dikejar tagihan, dan ditinggalkan Clara yang ternyata langsung memblokir nomornya begitu tahu kartu kredit Raka macet. Satu-satunya harapan Raka adalah Nadia. Ia yakin, jika ia datang dengan wajah memelas dan sedikit kata-kata manis, pertahanan Nadia akan runtuh. Wanita itu selalu luluh pada air mata buaya Raka. "Pak, maaf, Bapak mau bertemu siapa?" tegur satpam itu akhirnya. Risih melihat Raka mondar-mandir seperti orang linglung. Belum sempat Raka menjawab, pintu lift terbuka. Sekelompok orang keluar, mengelilingi seorang wanita yang tampak bersinar di tengah kerumunan. Wanita itu mengenakan blazer merah marun, potongan rambut bob yang tegas, dan sedang memberi instruksi pada asistennya sambil berjalan penuh percaya diri. Napas Raka tercekat. Itu Nadia, tapi bukan Nadia yang ia kenal. Di mana daster kumalnya? Di mana bahu yang membungkuk lelah? Sosok di hadapannya ini melangkah bak ratu, memancarkan aura dominasi yang membuat orang-orang di sekitarnya menunduk hormat. "Nadia!" teriakan Raka membelah keriuhan lobi. Semua mata tertuju padanya. Nadia menghentikan langkah. Ia menoleh perlahan. Di balik kacamata hitam yang ia turunkan sedikit,
Matanya menyipit menatap sosok lusuh itu. Tidak ada keterkejutan, tidak ada ketakutan, hanya tatapan dingin, seolah melihat noda kotor di lantai yang baru dipel. Raka menerobos kerumunan, mengabaikan seruan satpam. Ia berdiri tepat di depan Nadia, mencoba memasang wajah paling menyedihkan yang ia bisa. Sayang, syukurlah aku ketemu kamu di sini. Aku cari kamu kemana-mana. Aku khawatir setengah mati, Net. Ujar Raka dengan suara bergetar yang dibuat-buat. Tangannya mencoba meraih lengan Nadia. Nadia mundur selangkah dengan elegan, menghindari sentuhan itu seolah tangan Raka membawa virus mematikan. Ada urusan apa? Anda datang ke kantor saya? Tanya Nadia formal, suaranya datar, tanpa emosi. Raka tertegun. Anda, Nat? Ini aku, Mas Raka, suamimu. Kenapa kamu bicara kaku begitu? Ayo kita pulang. Ma sama Siska kangen masakan kamu. Rumah berantakan tanpa kamu. Senyum sinis terukir di bibir Nadia. Kangen masakan saya atau kangen uang saya untuk bayar listrik yang sudah diputus? Wajah Raka memerah padam. Beberapa karyawan Nadia mulai berbisik merasa terpojok. Taktik Raka berubah dari memelas menjadi manipulatif. Jangan bawa-bawa uang. Kamu ini istri durhaka ya. Meninggalkan suami saat sedang susah. Ingat dosa, Nat. Surga istri itu ada pada suami, serunya lantang. Berharap Nadia malu dan menuruti kemauannya agar tidak jadi tontonan. Aku cuma hilaf sedikit kemarin. Emosi sesaat karena ibu meninggal. Harusnya kamu mengerti kondisi psikologi suamimu. Bukan malah kabur bawa harta gono gini. Gaslighting, klasik, memutarbalikkan fakta, seolah Raka adalah korban. Nadia tertawa kecil. Tawa yang kering dan tajam. Ia memberi isyarat pada asistennya untuk menahan satpam yang hendak menyeret Raka. Khilaf, Nadia melangkah maju. Menatap langsung ke manik mata Raka yang gentar. Meminta 150 juta 2 hari setelah pemakaman ibuku untuk judi dan selingkuhan. Itu kamu sebut khilaf, mengabaikan telepon istrimu saat ibunya sakaratul maut karena sedang check-in di hotel? Itu kamu sebut kondisi psikologis. Bisik-bisik di lobi berubah menjadi seruan kaget. Wajah Raka pucat pasi. Ia tidak menyangka Nadia tahu sedetail itu. Rahasia busuknya ditelanjangi di depan umum. Kakakmu jangan fitnah. Fitnah? Nadia mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan bukti screenshot chat Clara yang dikirimkan oleh istri sah selingkuhan Clara lainnya. Dunia ini memang sempit. Perlu saya putar rekaman suara kamu yang memaki saya saat saya kirim 50.000? Raka mati kutu. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Harga dirinya hancur lebur. Pulanglah, Mas. Usir Nadia dingin. Urus hidupmu sendiri. Dan jangan pernah injakan kakimu di sini lagi. Kalau tidak mau saya laporkan atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan gangguan ketertiban umum. Tapi Nat, aku bangkrut. Tolonglah, sedikit saja. Raka kembali merengek, topeng arogansinya runtuh total, digantikan keputusasaan yang nyata. Buat makan, Nat. Nadia menatap mantan suaminya itu. Dulu, ia akan memberikan segalanya untuk pria ini. Tapi rasa iba itu sudah mati. Dibunuh oleh ketamakan Raka sendiri. Wanita itu merogoh tasnya, mengambil selembar uang 50.000 rupiah. Ia menjatuhkannya ke lantai, tepat di depan sepatu Raka yang berdebu. Itu, buat ongkos pulang. Sisanya, kerja keraslah seperti manusia normal. Nadia berbalik badan, memberi isyarat pada satpam. Pak, tolong amankan area ini. Saya tidak kenal orang ini. Sambil melangkah menuju mobil jemputannya, Nadia mendengar teriakan histeris Raka yang diseret keluar oleh 2 orang satpam. Namun telinganya seolah tuli. Hatinya membeku. Itu bukan kekejaman. Itu adalah keadilan yang tertunda. Ruangan mediasi pengadilan agama itu terasa mencekam. Pendingin ruangan berdengung halus, namun tidak mampu mendinginkan kepala orang-orang yang duduk saling berhadapan di meja panjang. Di sisi kiri, Nadia duduk tenang didampingi pengacaranya. Seorang pria paruh baya,
bernama Pak Burhan, yang terkenal garang dalam kasus perceraian. Di sisi kanan, Raka duduk gelisah, didampingi pengacara pro bono gratisan yang terlihat kurang antusias. Di belakang Raka, duduk Bu Ratna dan Siska yang memaksa ikut masuk, meski seharusnya mediasi bersifat tertutup. Mereka hadir dengan satu tujuan, memastikan harta tidak lepas. Jadi, saudara Raka tetap menolak bercerai? Tanya mediator, seorang hakim wanita berkacamata tebal. Saya masih mencintai istri saya, Bu Hakim. Jawab Raka cepat, melirik Nadia dengan tatapan memelas. Rumah tangga kami baik-baik saja. Sebelum Nadia dipengaruhi gaya hidup hedonis, Nadia hanya memutar bola matanya malas. Pak Burhan tersenyum miring, lalu membuka tumpukan berkas di hadapannya. Baik-baik saja, mari kita lihat faktanya. Suara Pak Burhan menggelegar. Klien saya, Ibu Nadia, memiliki bukti penelantaran ekonomi dan perselingkuhan yang dilakukan saudara Raka selama 3 tahun terakhir. Bohong, teriak Bu Ratna dari kursi belakang. Tak tahan untuk diam. Anak saya itu tulang punggung keluarga. Nadia itu cuma numpang hidup di rumah anak saya. Kalau mau cerai, silakan. Tapi rumah dan mobil harus kembali ke Raka. Itu harta anak saya. Siska mengangguk setuju. Iya, enak aja. Mau bawa kabur aset Mas Raka. Hakim mengetuk palu. Harap tenang, keluarga silakan tunggu di luar jika tidak bisa tertib. Nadia mengangkat tangan, memberi isyarat agar pengacaranya membiarkan saja. Ia menatap mertuanya lurus-lurus. Ibu yakin, itu rumah Raka? Tanya Nadia lembut, namun mematikan. Yakinlah, Raka yang bilang dia cicil tiap bulan 15 juta, tantang Bu Ratna. Nadia mengeluarkan sebuah dokumen tebal bersampul biru, sertifikat hak milik. Ia membukanya perlahan dan meletakkannya di tengah meja. Silakan dibaca, Bu Hakim. Atas nama siapa sertifikat rumah di Cilandak itu? Mediator membaca dengan teliti. Atas nama Nadia Prameswari. Mata Bu Ratna melotot sampai nyaris keluar. Raka menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di antara kedua tangan. Dan ini, Pak Burhan menyodorkan berkas lain. Rekening koran yang menunjukkan bahwa cicilan rumah, mobil Pajero yang dipakai saudara Raka, dan bahkan uang kuliah saudari Siska, semuanya didebet otomatis dari rekening gaji dan hasil investasi ibu. Nadia, saudara Raka tercatat tidak pernah melakukan transfer masuk ke rekening bersama selama 24 bulan terakhir. Yang ada hanyalah transfer keluar untuk situs bernama Zeus 88 dan transfer berkala ke rekening atas nama Clara Shinta. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti ruangan. Fakta itu telanjang di atas meja. Kebohongan Raka selama bertahan-tahan bahwa ia sukses, bahwa ia yang membiayai keluarga runtuh seketika di depan ibunya sendiri. Raka, suara Bu Ratna bergetar hebat. Jadi, selama ini uang yang kamu kasih ke mama itu, uang istrimu? Raka tidak menjawab. Bahunya berguncang, bukan menangis karena menyesal, tapi karena malu dan takut diamuk ibunya. Dan soal 150 juta yang diminta tergugat 2 hari pasca kematian ibu klien saya. Lanjut Pak Burhan tanpa ampun. Ini bukti chat saudara Raka dengan penagih hutang judi online. Jatuh temponya tepat di hari permintaan uang itu dikirim. Jadi, narasi keperluan mendesak keluarga itu adalah kebohongan publik. Siska menutup mulutnya tak percaya. Ponsel mahal di tangannya yang ternyata juga dibayar oleh Nadia terasa panas. Bu Ratna terduduk lemas di kursinya. Wajah sombongnya lenyap. Selama ini, ia memoki-moki menantu yang ternyata adalah penyandang dana tunggal kehidupan mewahnya. Ia telah menggigit tangan yang memberinya makan, bahkan memotongnya sampai putus. Bu Hakim, Nadia akhirnya bersuara. Tatapannya tertuju pada Raka yang kini tampak seperti pesakitan. Saya tidak menuntut nafkah idah atau mutah. Saya hanya ingin cerai, putus hubungan secepatnya.
Rumah itu milik saya secara hukum waris dan pembelian pribadi sebelum menikah. Jadi tidak masuk harta Gonogini. Mobil Pajero itu masih leasing atas nama saya. Saya akan tarik dan jual untuk melunasi sisa cicilan. Tunggu, Raka mengangkat kepala panik. Mobil itu jangan. Aku kerja naik apa, Nat? Motor aja? Aku nggak punya. Naik angkutan umum, Raka? Seperti jutaan orang lain yang berjuang jujur di kota ini. Jawab Nadia datar. Atau minta Clara jemput. Oh lupa. Dia sudah punya pacar baru ya? Pukulan telak terakhir. Sidang mediasi hari itu berakhir dengan kegagalan total bagi pihak Raka. Tidak ada negosiasi, tidak ada pembagian harta. Yang tersisa hanya rasa malu yang akan dibawa pulang oleh keluarga parasit itu. Saat Nadia berjalan keluar ruangan, Bu Ratna mencoba mengejarnya. Jalannya tertatih, wajahnya memelas. Nadia, Nak, Mama nggak tahu. Mama minta maaf. Jangan usir Raka ya. Kasihan dia. Kasihan dia. Nadia berhenti sejenak, namun tidak berbalik badan. Maaf Bu, Nadia yang Ibu kenal sudah mati bersamaan dengan ibu saya. Yang berdiri di sini adalah orang asing. Nadia terus melangkah. Hak sepatunya berketuk tegas di lantai koridor pengadilan. Di belakangnya terdengar suara Bu Ratna mulai memukuli punggung Raka sambil menangis meraung-raung, menyalahkan putranya atas kemiskinan yang kini menyongsong di depan mata. Drama keluarga itu kini hanya menjadi suara latar yang kian menjauh bagi Nadia.